senang bertemu dengan Senang Bang Joel. bertemu dengan kamu, brother. Wah, Akhirnya. I'm so happy hari ini gue bisa ketemu dengan seorang artis dari Amerika. Aduh. Verifikasi 3 akun, YouTube, IG, TikTok, gila. Facebook lagi di sini ya. Facebook udah? Facebook verified. Serius? Udah verified? Udah lama Bang. It's crazy, bro. Oke, hari ini teman-teman gue kedatangan tamu teman gue, Sam dari Amerika, ya. Dan dia adalah pemilik akun yang sering bilang seberapa kaya. Gue pengen tanya ke Sam tips-tips ya, karena kita tahu ya, banyak orang tahu, banyak orang juga bahkan sudah tahu konten-konten dia yang tentang seberapa kaya seperti itu. Nah, gue pengen tanya ke lu Sam, kira-kira boleh nggak lu cerita atau lu bagi sedikit tips-tips tentang kisah-kisah sukses lu, atau lu bisa cerita sedikit kenapa lu bisa sampai di titik ini. Tapi sebelumnya anyway, lu tuh umur berapa sih? 22 Bang tahun ini. Lu masih 22? Iya. Muda banget. Ya. Lu 22? Tahun 2000 Bang. 22, seberapa kaya Samuel Chris? Mulai dari yang tahun 2017 aja, di mana semuanya bermulai. Oke. Jadi 2017 itu aku ke Amerika untuk kuliah Bang. Untuk pertama kalinya tuh. Jadi aku lulusnya makanya tahun lalu 2021, 4 tahun kuliah Bang. Oh, lu udah lulus? Udah lulus tahun lalu. Gila guys, masih umur 21 udah lulus S1. Ya. Makanya sekarang udah kerja di Amerika kan. Udah kerja setahun lah di Amerika gitu. Nah, jadi awalnya itu memang di 2017 itu aku ke Amerika, singkatnya aku gabut Bang. Nah, maksudnya kok ini kayak PR-nya dikit, terus kayak cepet banget aku kerjain. Jadi kayak aku lebih banyak buang waktu itu untuk hal-hal kayak nonton di bioskop, main game, dan hal-hal gak jelas lah Bang, gak produktif. Jadi aku kayak, aduh aku harus buat sesuatu nih. Makanya aku langsung pas saat itu juga cari kayak volunteer. Jadi aku volunteer kayak secara sukarela membantu di mana-mana. Aku juga kerja sebagai asisten dosen. Aku juga bekerja sebagai waktu itu sempat jadi kayak bapak kos gitulah di kos-kosan di Amerika. Pokoknya apapun gue kerjain lah Bang ya. Tapi tetap masih kurang menurutku. Jadi akhirnya aku bilang kayaknya aku orangnya cerewet nih. Dan lu orangnya extrovert, sanguin. Ya. Jadi lu tuh semangat, banyak energi gitu loh. Jadi setelah tahu itu Bang, kayak aku ini orang cerewet. Jadi aku kayak, oh yaudahlah aku pengen bikin YouTube. Tapi kontennya apa? Saya nggak tahu. Kontennya ya, aku intinya pengen kayak ngerekam diriku aja di US, biar kayak 10 tahun lagi tuh aku bisa lihat diriku kayak, oh dulu saya itu 10 tahun yang lalu di Amerika kayak gini loh. Makanya pas saat itu ada hari Halloween, aku langsung bikin vlog tuh. Pakai kostum Donald Trump, aku beli di Amazon. Waktu itu dia masih presiden. Aku pakai itu, aku keliling kampus, bikinlah vlog. Itu video paling pertama aku Bang. Dari sana selama 6 bulan awal, gak ada sama sekali yang nonton Bang. Saking aku depresinya Bang, aku tuh sempat waktu itu subscriber YouTube ku tuh cuma 100 orang nih Bang ya. Itu 2000 berapa ya? 2017. Lu bikin konten pertama kali 2017? Iya. Ya iya, dia pemain lama guys. Iya, 5 tahun Bang, aku udah konten 5 tahun. Ada YouTube itu adalah platform pertama. Makanya sekarang YouTube gue yang paling besar kan. 1,5 juta. Iya. Kalau di TikTok masih lebih singkat cerita, aku sempet depresi Bang di masa 6 bulan itu karena aku dihujat teman. Aku kayak setiap kali ke kampus itu selalu bercandain kayak, iya YouTuber gak laku gitu. Terus banyak yang bilang juga kayak, kamu tuh gak akan mungkin bisa sukses. Ada yang bilang kayak, kalau kamu beneran bisa sampai 10.000 subscriber aja, kamu aku bakal potong jari, kayak gitu. Terus kayak sempet kayak teman tuh kayak, kapan kamu pulang ke Makassar? Aku bilang, kalau aku nyampe 10.000 subscriber, sudah kayak itu 20 tahun lagi. Aku beneran digituin Bang. Dan lu dicibir gitu ya, pertama bahkan, kali lu mulai. yes, bahkan orang tua aku pun gak setuju kalau aku jadi content creator. Jadi aku mau beli kamera tuh gak dikasih. Tapi cara membeli kamera ya aku pakai duit yang mereka udah kirim uang sekolah. Aku diem-diem. Jadi aku diem-diem gitu, terus aku ngambil duit, aku beli kamera. Tapi yang puji Tuhannya itu kamera yang aku beli itu sampai sekarang aku pakai itu Bang. Jadi udah 5 tahun masih bagus, gak pernah ganti kamera. Itu aja yang aku pakai. Jadi singkat cerita Bang, aku tuh sempat bahkan di posisi terendah itu ya Bang. Aku tuh sampai bikin akun 100 akun email, terus aku subscribe ke diriku sendiri saking nggak naik-naiknya itu subscriber. Akhirnya aku seneng ngerasa, yes, tambah 100 orang ya. Padahal itu diriku sendiri semua Bang. Sama guys, gue dulu Gitu ya. 11 satu kontenku viral Bang, karena pada saat itu aku tuh udah pasrah dengan konten vlog ini yang nggak naik-naik. Akhirnya aku coba semua jenis konten, challenge, prank, horror, semua aku sikat lah. Akhirnya ada satu kontenku yang viral, yaitu konten hamil. Nah setelah itu udah viral, disusul lagi dengan berikutnya lagi konten hamil yang prank mama hamil dan lain sebagainya. Akhirnya di 2018 akhir itu subscriberku udah 200.000 Bang. Jadi akhir 2018. Iya, berarti satu tahun 2 bulan. Yes, betul banget. 3 bulan itu dalam 1 tahun 3 bulan pertama udah 200.000 subscriber.
Di situ aku lihat kayak kontenku naik turun, ada yang banyak, ada yang dikit karena kan gak ada personal branding. Tapi nggak apa-apa lah. Nah akhirnya di 2018 itu aku udah mulai hire orang karena udah dapat duit dari AdSense. Awal mulanya itu dari sana dapat duitnya bang. Bentar guys, pasti kalian kepo kan? Iya. Dapat duitnya berapa pertama kali? Pertama 200.000. kali pas di daerah situ ya bang ya. Karena gini sistemnya di YouTube itu, dia itu kalau misalnya udah dapat duit pertama nih bang, itu bakal ketahan di AdSense. Ketahan dan proses untuk memproses ini itu adalah banyak, jadi harus dikirimin pin ke banknya dulu, verifikasi lagi dan lain sebagainya. Jadi waktu pertama kali narik itu udah langsung kayak 50 sampai 60 juta bang. Karena udah ketahan di situ. Jadi sebenarnya ini bukan uang yang kayak langsung dari satu video, tapi udah kayak berbulan-bulan, kayak udah ini ketahan. Ketahan ya. Lanjut lagi bang, akhirnya setelah dari 2018 sudah habis nih, masuklah kita ke 2019. 2019 ada satu kontenku yang viralnya tuh gila-gilaan bang, yaitu konten reaksi orang luar negeri. Mungkin teman-teman sini juga yang nonton ini ada yang tahu juga ya. nonton. Ya, itu yang nonton ada yang sampai 18 juta views bang. Dan itu masuk trending di YouTube selama 2 minggu bang. Berarti emang orang suka dengan judul-judul yang aneh-aneh gitu sih ya? Reaksi orang luar negeri. Reaksi Jadi, orang luar negeri. temanku itu yang dari luar negeri beneran aku kumpulin, ada dari Thailand, Korea, 4 orang. Kita nonton satu video viral yang di Indonesia, kayak videonya Tade Litar atau videonya siapa, dan mereka react, oh aku suka ini orang gitu. Dan aku juga nge-review kayak youtuber Indonesia itu ganteng nggak sih? Jadi kayak aku kumpulin 10 orang, aku tanya ini ganteng nggak, yang terkenal anak kayak Baik Gol. Itu viral banget bang di mana-mana tuh. There's something unique. Yes, itu 2019, aku ketemu konten ini tuh Februari bang. Dan setelah pertama kali aku upload video ini langsung trending. Begitu trending aku ulang patternnya dengan video yang kita reaksi beda. Beda-beda sampai 4 bulan bang, sampai bulan Juni. Itu bang, sebulan itu aku tuh bisa naik 150.000 subscriber. Dalam 1 bulan? 1 bulan, selama 4 bulan berarti 600.000. Berarti di 2019 aku udah nyampe 1 juta. Oh, jadi betul udah 1 juta tuh? Dari 2000 pas aku nyampe di Juni ini bang, dari yang aku di atas banget, terkenal banget, aku collab sama Jerome Pauline, sama Edozel, gitu-gitu bang, di atas banget. Tiba-tiba yang 2009 pas di tengah-tengah itu, aku drop bang, karena tukar konten bang. Dan aku tuh di momen itu tuh aku sombong banget bang. Guys, bentar, dengerin, ini penting banget dari saya. Ya, jadi pada saat itu di 2019 itu ada seorang anak yang apa ya, yang megang uang segitu banyaknya, dan ada fame yang ditaruh segitu banyaknya, kenal aku Star Syndrome bang. Sebuah penyakit Star Syndrome zaman sekarang banyak banget kayak gitu ya. Kena aku nggak mau collab sama yang kecil-kecil, aku juga nggak memandang orang tuh sebelah mata. Sampai akhirnya aku dihajar Tuhan. Pas aku dihajar Tuhan itu bang, aku dijatuhin di Juni itu bang. Aku collab sama Jerome nih, di dia trending di aku nggak. Aku collab sama Yudis, di dia trending di aku nggak. Gitu terus bang. Malah yang nonton di aku tuh menyedihkan banget. Yang tadinya 1 juta, ini cuma 5.000. Kalau udah collab sama orang-orang gede loh, 10.000 paling banyak. Sakitnya itu sakit banget bang. Aku depresi bang. Depresi, dan ada satu masa karena ini berlangsung ini panjang loh bang, bukan 1 bulan, bukan 2 bulan, 2 tahun. Oh jadi lu mengalami views drop itu 2 tahun. 2 tahun. Sampai aku krisis bang, sampai aku harus pecat pegawaiku satu karena aku udah gak mampu bayar. Itu titik paling rendahnya udah di dalam masa-masa hidupku, 2 tahun bang. Dan aku bertahan di sana bang. Kalau aku ditanya lagi, kok nggak berhenti aja di momen itu? Aku bisa berhenti bang. Kalau aku berhenti sekarang, seberapa kali nggak muncul sekarang? Tapi karena aku terus lanjut dan aku inget bahwa apa sih tujuannya aku konten dari awal itu? Nah setelah aku menyadari bahwa tujuanku dulu kan cuma hanya sekedar pengen ngeliat diriku di US 10 tahun yang lalu. Hanya sesimpel itu kok. Kenapa sekarang setelah dikasih 1 juta subscriber udah setiap pagi cuma ngeliat views, berapa? Malah depresi. Akhirnya di tengah-tengah 2020 itu enggak sih bang. Di 2020 tuh aku masih keras hati, masih menganggap diri hebat, masih cari timbuk. Ayo kita pikirin konten apa lagi, apa konten A, B, C, kita sikat semua, tidak ada yang naik bang. Nggak ada yang naik. Sampai akhirnya ada satu masa di mana aku udah capek dengan kekuatan manusia. Aku berserah, Allah Tuhan, berapapun ini nominal yang nonton, aku nggak peduli, aku akan terus konten. Karena prinsipnya adalah aku udah 4 tahun nih sebagai konten kreator, nggak mungkin aku berhenti hanya gara-gara ini doang. Aku bilang aku akan terus konten, mau ada yang nonton, nggak ada yang nonton. Singkat cerita begitu aku berserah bang, aku tiba-tiba istilahnya salah satu orang yang mengubah hidupku. Karena maksudnya dari kelas IG Hex itulah aku akhirnya menyadari bahwa penting banget yang namanya personal branding. Dan akhirnya aku tukar personal branding ke bisnis. Itu di bulan Juni 2021. Puji Tuhannya bang, pas aku tukar branding ini 2021, langsung heboh aku bang. Heboh, di unfollow orang 5.000 per hari. Karena orang bilang, ngapain lu tiba-tiba dari entertainment itu bahas kayak cara beli saham gitu. Orang nggak terima, followersku itu beda, pasarnya, marketnya beda.
5.000 sehari IG ku hilang followers. Besoknya 3.000, besoknya 2.000. Banyak banget hilangnya bang. Follower lu sebelumnya berapa kok bisa hilangnya? Dari 39.000 turun sampai 28.000 di IG. Wah, iya. Yang YouTube yang 1 juta ini bang turun terus. Setiap hari minus bener nih bang. Minus. Karena Kalau lu tiba-tiba bahas tentang investasi langsung patah banget gitu. Tapi setelah berjalan kayak 1, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, tiba-tiba ada satu kontenku karosel di IG yang masuk explore. Nah itu mulai rebound. Akhirnya orang kenal aku kayak, oh bagus nih kontennya daging. Akhirnya singkat cerita bang, IG ku naik, YouTube ku mulai naik juga. Tapi bukan yang kayak tiba-tiba drastis banget gitu loh bang. Enggak, masih kayak naik tapi dikit. Tapi lebih baik daripada minus dong. Nah di situ aku udah bilang, oh ternyata konten gue ini bermanfaat. Jadi akhirnya kayaknya aku jalannya di sini. Mulai dari situ aku tukar manajer juga, dapat manajer baru yang dimana dia bisa dapetin aku banyak brand endorse investasi dan ini kayak fintech gitu lah, brand kayak di keuangan. Itu yang benar-benar mengubah hidup. Singkat cerita akhirnya 2021 habis lah. Yang di Reels IG yang tentang cara beli saham ke TikTok. Miliarder muda Indonesia ini. Pas 1 bulan awal nih bang, aku upload yang konten yang dari IG itu, yang dari Reels yang kayak cara beli saham gitu-gitu ke ke TikTok. Dan 1 bulan pertama bang, gak yang nonton. Cuman 50. Followersku di TikTok itu cuma 56 orang. Januari aku nyoba, Januari 2022 tahun ini. Oh berarti memang TikTok lu tuh naik banget itu di tahun ini? Yes, tahun ini 2022 aku baru bikin TikTok. 1 bulan awal bahkan Januari itu masih di sekitar 56 follower bang. Tiba-tiba bang, aku ngelihat kayak ini kalau konten terlalu edukasi ini tuh susah naik gitu loh, berat. Apalagi TikTok. Gimana caranya aku bikin sebuah konten yang tetap berhubungan sama uang, tapi yang bisa diterima oleh masyarakat banyak. Ya. Dan aku melihat bahwa orang Indonesia itu kepo banget dengan kehidupan artis. Ya. Kayak misalnya kontennya Boy William yang nebeng boy, kan banyak yang nonton. Kayak Betul. Atta Halilintar yang gerber rumah. Orang penasaran dengan kekayaan seseorang. Iya. Dan akhirnya timbullah di kepala aku, kenapa aku nggak buat seberapa kaya orang ini? Dan akhirnya aku konten pertama aku ingat banget, aku bikin konten seberapa kaya Pablo Escobar. Aku tes orang luar negeri dulu bang. Pablo Escobar ini kenapa aku buat bang? Karena dia ada ceritanya tuh, dia ngebakar duit 20M atau berapa gitu hanya untuk menghangatkan anaknya. Jadi saking sekaya itu dia. Aku coba bikin seberapa kaya Pablo Escobar. Aku ceritain dia ini dan dia sempat ngebakar duit gini, upload di brand. Yang nonton bang, berapa? 3 juta, 4 juta di konten pertama. Jadi memang itu idenya itu memang real murni dari bro, Iya. Nggak dari manajer atau nggak dari siapapun. Ada konsultasi sama penulis sebenarnya bang, tapi lebih kayak ya itulah bang, kayak tiba-tiba entah dari mana aja ketemu itu. Makanya beda lah kalau kita berusaha sekuat tenaga nih 2 tahun loh, nggak bangkit aku. Biar kita udah pasrahkan aja, ada jalan-jalan yang istilahnya itu hikmat yang didapat Bro Sam. Iya. Ketika dia udah benar-benar pasrah sama Tuhan. Akhirnya berikutnya aku coba seberapa kayak Raffi Ahmad, Deddy Corbuzier, dan itu sampai juta-juta. Sampai puluh juta, dan yang terakhir aku bikin seberapa kayak Gozali yang NFT itu 20 juta yang nonton. Jadi beneran banyak banget bang. Karena memang dia juga lagi viral waktu itu. Lagi viral waktu itu. Dan sekarang dia jadi temanku. Serius sekali ya. Gila, networkingnya Sam ini juga memang jago ya bang. Jadi setelah itu bang ya, singkat cerita kira 6 bulan lah terjadi. Sampailah sekarang aku bang 850.000 follower di TikTok verified, dan aku menang award sebagai content creator Edukasi nomor 1 terbaik 2022. Jadi itu kayak hal yang kayak menurutku pasti bisa diambil hikmahnya dari sini. Dan endorse mulai naik, YouTubeku yang tadinya sepi, tiba-tiba karena aku re-upload lagi ini seberapa kayak di YouTube, itu bisa sampai 50 views per bulan. Di TikTok juga 50 juta lebih, sekarang sampai 100 juta lebih. Di IG juga langsung tembus semua. Jadi itu sih bang. Nah kalau masalah kerjaanku di US itu yang dimana kebanyakan juga orang udah tahu pasti masalah kerjaanku, itu sebenarnya jalannya, itu sebenarnya jalan ceritanya nggak sekompleks ini lah. Paling kayak cuma lulus kuliah, yaitu aku coba apply dan keterima ini, dan ya syukurnya bisa masuk kerja di sini, dan aku ada income tambahan lagi dari kerjaan di US. Anyway, thank you banget Brother Sam. Hari ini lumayan ceritanya Brother Sam, cuma panjang tapi intinya sih begini. Nanti jadi saja bang. Satu hal yang gua satu hal yang gua tangkap adalah gini. Ada banyak sih sebenarnya pelajaran hidup yang gua dapat dari ceritanya Sam. Intinya, gua juga pernah ada di momen kayak udah bingung, udah blank. Tapi saat itu gua pasrah sama Tuhan. Ketika gua pasrah, gua bilang Tuhan, gua butuh hikmat dari Tuhan. Apa satu hal yang gue bikin dan itu benar-benar bisa bikin gue jadi besar, dan akhirnya Tuhan kasih itu, gue bikin personal branding. Dan memang personal branding itu sekarang penting banget. Personal branding penting banget guys. If you want to be success, you have to build your personal branding as soon as possible. Soalnya gini bang, aku 4 tahun konten
4 tahun konten tanpa personal branding dengan setahun terakhir konten pakai personal branding, itu gapnya beda banget. Bisa kenalan sama pebisnis-pebisnis, investor-investor, networking gila-gilaan, kenal sama Boy William, Arif Muhammad yang aku bilang kayak gak mungkin nih, panutanku banget. Kita DM, kita follow Denny Sumargo apa itu kayak udah hal yang kayak inilah bang. Jadi itu teman-teman penting banget yang namanya personal branding ya. Oke, itu aja, sampai ketemu lagi.